jadinya kan kita tidak bisa masuk langsung ke gerbang, kita diarahkan masuk dari tempat yang lain. Assalamualaikum, selamat datang di Kata Jaya. Pagi ini di pukul 9:46 kita berada di Ponorogo menuju ke Desa Gontor. Tujuan akhirnya adalah untuk melihat yudisium kelas 6 siswa di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Ini kita mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh Google Maps. Masuk ke jalan-jalan kecil ini, namanya Jalan Ukel tadi. Ukel apa Ukel? Saya tidak tahu. Bagian tahu tolong dikasih simbol yang benar atau kata-kata yang benar. Ukel apa Ukel? Kita belok kiri di Jalan Pramuka itu ya. Jalan Pramuka. Di depan masih Jalan Ukel. Jadi Jalan Ukel ini dibelah oleh Jalan Pramuka. Gaya berlalu lintas di Ponorogo ini lebih kurang sama dengan di Payakumbuh. Jadi kalau mau keluar, mau masuk ke jalan utama, mereka akan menunggu dulu mana yang masih melintas. Kalau masih ada sesuatu di belakang, walaupun jaraknya masih lumayan jauh, kalau ukuran kita ya udah langsung aja potong. Nah itu contoh satu sebelah kanan kita tadi. Saya kurang melihat. Nanti mudah-mudahan kita akan melihat nanti adegan apa yang saya maksud. Dan kita pun jadi terbawa oleh gaya berkendara seperti itu. Nah, itu kan bapak itu mau belok itu. Dia tidak serta-merta belok, tapi menunggu kita lewat dulu nih. Nah, padahal jarak kita dengan bapak ini jauh nih, yang sebelah kiri. Nanti mungkin bisa dia apa? Dan mudah menebak ini orang Ponorogo asli apa tidak melalui gaya dia berkendara. Nih sebelah kiri ini juga. Ini mau belok juga, tapi menunggu. Selagi masih ada kendaraan di belakang, mereka belum akan belok. Termasuk yang keluar dari jalan kecil masuk ke jalan besar, mereka akan menunggu dulu, tidak serta-merta langsung masuk segitu aja. Mereka akan pasti berhenti, walaupun kosong mereka berhenti dulu, tengok kiri kanan, setelah betul-betul aman baru mereka masuk. Hari Ahad sekarang ya, Ahad 1 Maret. Ini kita mau belok kanan. Itu garis batas sampai-sampai tidak diinjak gitu. Biasanya kan sepeda motor itu akan selagi masih ada tempat luang yang kosong atau bisa diisi, ya udah langsung diisi gitu. Ini tidak, bahkan garis marka jalan pun pemisah antara lajur kiri dan kanan itu tidak diinjak gitu. Dan itu bukan gaya 1-2 orang, memang rata-ratanya seperti itu. Ketika menyeberang jalan pun mereka bukan langsung nyebrang gitu aja, tentang kosong seperti ini misalnya langsung menyeberang, tidak. Perhatikan dulu kiri kanan, yakin dulu baru nyebrang. Jadi bagi pengendara pun tidak perlu khawatir ngerem mendadak, tidak ada kejadian ngerem mendadak. Karena semua pengguna jalan itu saling menghormati. Yang jalan kaki menghormati yang berkendara pun menghormati yang jalan kaki. Jadi gaya berkendara orang-orang Ponorogo ini sangat berpengaruh kepada kita. Dan kondisi jalan di kota Ponorogo ya beginilah, tambel-tambelan banyak, lubang-lubang juga banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jalan di Jawa itu seluruhnya mulus, lah ini buktinya di kota Ponorogo. Kota Ponorogo, ibu kota Kabupaten Ponorogo ini jalannya seperti ini semua. Kebanyakan ya, semua tidak.
karena adalah beberapa meter yang mulus. Cuma ini rata-rata goncang-goncangan. Ini sebenarnya HP yang kita letak itu sudah goncangan sudah luar biasa, tapi karena kita aktifkan stabilisasi, mungkin di video akhir hasil videonya tidak akan kelihatan. Kalau seandainya HP bawaan tanpa stabilisasi, nah itu malah bikin kita mual malah kan. Jadi gampang ditebak nih kalau seandainya ada yang nyerobot apa istilahnya, pokoknya gerasak gerusuk tidak mau tertib lalu lintas, itu sudah dipastikan bukan orang Ponorogo. Kita sudah mendapat lampu hijau, jalan terus. Ini video ASMR aja kayaknya ya, tetap sama, mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak edit karena malas juga ngedit banyak-banyak itu kan, ngedit yang standar-standar saja. Sedapat mungkin rekam lalu upload. Jalannya ya begini, di sebelah kanan kita ini lumayan mulus, halus. Nah, di jalan yang kita injak ini, kita lalui ini, waduh lumayan keriting. Ini arah menuju ke Jalan Raya Jabung. Saya ingat ini ada minuman apa, es dawet Jabung atau apa gitu ya di situ. Makanya karena sekarang bulan Ramadan ya, kita tidak bisa review kuliner maksimal. Ya selama di bulan puasa ini berapa banyak betul lah selera makan ya kan. Nah di sini di lampu merah ini rata-rata seperti nyantai aja gitu, tidak apa, sudah lama hijau gitu kan ya, bergerak lama pelan, bergerak langsung ketika hijau, cuma pelan gitu loh. Jadi waduh gitu, kadang yang tembus itu hanya 3 mobil. Nah di saat seperti ini, ketika ada acara di Gontor lah ya, itu kan yang datang memang langsung menambah jumlah kendaraan di Ponorogo ini. Ya udah itu banyak tuh kadang, yang biasanya jalur itu diisi 2 mobil, bisa jadi 3 mobil. Apalagi bagi yang berasal dari daerah yang memang terbiasa dengan macet-macetan atau serempet-serempetan gitu, cari-cari celah yang ada. Nah itu makanan dia nih di Ponorogo nih gitu. Nah, posisi kita mengikuti kultur orang tempatan. Seperti di Ponorogo, saya akan sangat sopan dan berhati-hati. Ketika di tempat lain yang memang terpaksa memancing kelihayan, ya saya pun harus lihai-lihai juga gitu. Kita akan ketemu dengan gerbang desa Gontor. Jadi Gontor itu nama desa yang ada di Ponorogo. Kecamatannya apa ya, Babadan. Nah ini dia. Ternyata mobil yang di depan kita ini juga ke arah yang sama, plat H sama plat N. Mohon maaf ya, ini plat mobil tidak kita tutupi karena insya Allah, karena tujuan ini baik, semuanya tujuannya ikhlas baik, tidak ada niat kotor yang datang kemari. Maka insya Allah mudah-mudahan tidak keberatan kalau nomor platnya masing-masing saya tampilkan. Coba kalau ada yang keberatan, mohon
bagi tahu kami minimal di kolom komentar. Kita lihat apakah kita ini bisa masuk ini. Saat ini seluruh siswa kelas 6 yang yudisium sudah dipanggil nama satu-satu untuk menentukan apakah mereka mengabdi atau kuliah di UNIDA, Universitas Darussalam. Jadi mereka memilih, lalu nanti pihak petinggi-petinggi pondok ikut menentukan mereka ini arahnya nanti mau kemana. Oke, kita sudah sampai di gerbang utama. Welcome. Kelihatan menara. Ini menaranya dekat masjid tapi disebut Gontor Tower. Jadi kan kita tidak bisa masuk langsung ke gerbang, kita diarahkan masuk dari tempat yang lain untuk antisipasi kepadatan. Boleh masuk, Zak? Sini. Ini parkir orangnya. Dari sini kok. Sederhana aja, simpel-simpel. Ini jalan apa namanya tadi nih? Di seberang rumah sakit Yasmin. Sebetulnya lebih enak parkir di sini, cuma kita belum dapat jatahnya di mana. Gampang, jadi tinggal masuk jalan kaki aja. Cuma ini banyak nih anak-anak yang baju putih ini, anak-anak kelas 5 ini. Sebentar lagi mereka akan naik kelas 6, lalu kepalanya dipotong ala tentara. Nah, ketika dipotong seperti itu kebanggaan sendiri itu. Gerbang Desa Ngelumpang. Oh, kita diarahkan ke gedung satelit. Mungkin tidak bisa masuk, tapi dapat parkiran di sekitar situ pun tidak masalah. Matikan aja, nak. Ini udah banyak yang parkiran di tepi jalan nih. Kita dapat mana ya? Agak jauh lah, tak masalah. Kita ikuti yang di depan aja lah. Mana diarahkan ini ya? Oke, ini arah ke gedung satelit.
Yakin nih rombongan ke PM Gontor semua ini. Cuma salutnya sepadat ini di jalan yang sekecil ini tidak macet. Jadi banyak rekayasa lalu lintas itu. Jadi pengaturan Gontor itu sampai ke level rekayasa lalu lintas. Bagaimana supaya tidak macet dan urusan orang-orang warga tempatan itu tidak terganggu. Meskipun terganggu tapi tidaklah menghambat. Nah, kita belum masuk. Kayaknya pastinya tidak boleh masuk ya. Dapat. Kita belum dapat. Kita terus saja. Nembus juga masuk pondok dari sini bisa. Ya, jalan kaki lumayan jauh. Masih jauh. Ini pintu masuk pondok ini pondok Gontor 1 ini tidak pakai tembok-tembokan, gabung dengan rumah warga. Jadi masuk dari berbagai sisi masih ada. Ini kalau siswa mau kabur gitu, mau cabut, ya gampang sekali sebenarnya. Cuma mana ada yang berani, ya kan? Oke, kita diarahkan ke mana nih? Kok tak ada lagi petugasnya? Mana kami dekat parkir? Di sini boleh. Belum dapat kita. Ya, kalau gitu, kalau sudah di luar sini berarti pinter-pinter kita lah mencari tempat. Aduh, ini kayaknya sudah muter nih. Aduh, ini mereka sudah dapat tempat. Mungkin kita apa ya? Mereka sudah dapat tempat. Ini orang rombongan Jambi. Atau kita tunggu di luar aja dulu. Ini memang habis betul tempat parkir nih. Tak mungkin lagi minta izin sama orang nih. Ini kalau ada orang yang punya rumah enak nih. Tapi banyak juga yang parkir di dalam tuh. Lumayan jauh nih. Saya kira dapat kemana ya? Dapat di mana kita ya? Untuk Trenggalek. Nah, ini banyak berlapis-lapis ini sudah. Sampai di sana juga ternyata saudara-saudara. Waduh, tak ada lagi tempat kita nih. Wah, ini softnya kurang rapat. Lumayan jauh nih akses jalan. Udahlah, keliling-keliling aja lah, kita nak terlalu jauh jalan. Kita muter aja lagi. Aduh, kehabisan parkir. Mau berhenti di sini? Wah, ini terlalu apa nih? Lunak nih sini nih. Oke. Kita kebingungan mau cari tempat parkir, jadi kita berdiskusi dulu. Demikian video ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah. Wassalamualaikum